Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Jakarta mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara jemaat Tuhan ya di sini dan para tamu yang hadir dalam kebaktian ini. Bagi para warga baru dan tamu yang baru datang pertama kali, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bagi warga baru, mohon menyebutkan nama dan kelompoknya. Bagi para tamu yang baru pertama kali beribadah di sini, kami mohon menyebutkan nama dan asal gereja. Ada? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pokok-pokok warta gereja hari ini, Minggu 9 Februari 2025 sebagai berikut. Warga baru dan warga titipan perawatan kerohanian atau pemeliharaan iman. Majelis GKJ Jakarta telah menerima warga baru dan warga titipan pemeliharaan iman sebagai berikut. Warga baru berdasarkan surat penyataan dari Bapak Ramses Tambunan beserta istri Mariani Magdalena dan anak Oktaria Fioni, kelompok Cipinang Kebembem, Penetua Evi Pujiastuti. 2. Warga titipan perawatan kerohanian atau pemeliharaan iman dari GKJ Wonogiri Utara bagi saudara Paradika Angganing dan anak Narendra Gafra Surya Kencana, kelompok Percetakan Negara, Penetua Ernanto Prabowo. Pelayanan baptis anak dan dewasa. Majelis GKJ Jakarta akan melayankan sakramen baptis anak dan penerimaan pengakuan percaya atau CD pada ibadah Minggu 23 Februari 2025 pukul 6.30 WIB. A. Pelayanan sakramen baptis anak bagi 1. Banyu Biru Ratmoko, kelompok penggilingan Penetua Mariono. 2. Kenso Ricky Jaden, kelompok penggilingan Penetua Mariono. B. Pelayanan penerimaan pengakuan percaya atau CD bagi Amerti Cinta Arka Dewi, kelompok penggilingan Penetua Mariono. Jadwal pelayanan baptis anak tahun 2025. Majelis GKJ Jakarta mulai tahun 2025 akan melayankan baptis anak hanya pada bulan Maret, Juli, dan Oktober. Untuk bulan Maret 2025, pelayanan baptis anak akan diadakan pada ibadah Minggu 30 Maret 2025 pukul 9 WIB. Batas waktu pengembalian formulir permohonan baptis anak adalah pada tanggal 23 Februari 2025. Mohon perhatian jemaat yang hendak membaptiskan anaknya. Masa Raya Paskah MRP 2025, pengumpulan daun palem. Ibadah Rabu Abu yang merupakan permulaan masa Prapaskah akan diadakan pada Rabu 5 Maret 2025. Komisi Ibadah mengajak jemaat untuk mengumpulkan daun palem yang didapat pada hari Minggu Palma tahun 2024. Daun palem kering ini akan dijadikan abu untuk digunakan pada ibadah Rabu Abu. Pengumpulan daun palem dimulai pada hari Minggu 9 sampai 23 Februari 2025. Pembakaran daun palem akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Maret 2025, ibadah pukul 17.00 WIB. Berita Lelayu. Telah dipanggil dalam kemuliaan Bapa Surgawi Ibu Lydia Rizka Doristriana Devi, kelompok Perumnas Klender, meninggal pada hari Senin 3 Februari 2025, jenazah dimakamkan pada hari Selasa 4 Februari 2025 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pelayanan pendeta keluar. Jadwal pendeta keluar pada hari ini adalah Pendeta Neni Supri Hartati MTH ke GKJ Bekasi Timur TI Cikarang pukul 8.00 WIB. Kelas katekisasi pemula dan katekisasi CD dan baptis dewasa. Majelis GKJ Jakarta akan membuka kembali kelas katekisasi pemula dan katekisasi CD dan baptis dewasa angkatan 2025 dengan jadwal sebagai berikut. 1. Katekisasi pemula dimulai pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 15.00 WIB. Kedua, katekisasi CD dimulai pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Formulir mengikuti katekisasi dapat diambil di kantor gereja. Presentasi, mari kita melihat tayangan dari 1.
flyer temu kangen konco lawas pemuda GKJ atau reuni pemuda GKJ dari masa ke masa, 2 video dari Komisi Pemuda. Silakan. Baik, informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.ggkjjakarta.org. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dilayani oleh Pendeta Yunus Triwanto STH dari GKJ Gombong. Tema ibadah minggu ini membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi dengan menggunakan tata ibadah dan dari Sinode GKJ. Terima kasih dan selamat beribadah. Hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan yang menuntun perjalanan Sinode GKJ dalam menerangi dan menggarami kehidupan di dunia ini. 94 tahun penyertaan Tuhan tidak berubah dalam dinamika sejarah. Ketika masa dan era silih berganti, marilah semua generasi dari berbagai angkatan kita datang menyembah kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam segala zaman. Dengan riang gembira memuji namanya. Para muda yang kreatif menaikkan kidung baginya. Para dewasa yang aktif menari dalam rohnya, dan para adu Yusua yang bijaksana mengangkat tangan padanya. Dari setiap penjuru kita datang dan berkumpul membawa kesaksian akan kebesaran dan keagungannya. Memandangkan nama Tuhan Allah yang menyejarah bersama umatnya. Selalu baru rahmatnya di setiap waktu dan sepanjang masa.
kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Umat Allah yang diberkati, ibadah minggu biasa keempat dan hari ulang tahun ke-94 Sinode GKJ ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat Allah dipersilahkan duduk kembali. Gereja Kristen Jawa adalah kehidupan bersama religius yang hidup dan bergerak dalam ruang dan waktu. Telah melewati berbagai peristiwa, mulai dari masa para zending yang mengabarkan Injil di tanah Jawa ini, masuk dalam kemandirian teologi dengan semua dinamikanya, sampai pada masa kini yang dihadapkan dengan tantangan perkembangan teknologi super canggih. Hanya dalam waktu 94 tahun, perkembangan dunia terasa begitu cepat, tetapi kita pun merasakan bagaimana Tuhan menuntun gerak pelayanan GKJ, sehingga tidak mudah tergulung oleh ombak zaman ini. Sebagaimana janji Tuhan melalui firman-Nya, demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Bersama Dia kita dimampukan terbuka dalam kesempatan-kesempatan untuk mewartakan kemuliaan-Nya semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi. Najan manggoda nempa
Katanya kami ini generasi yang kecanduan teknologi. Maunya apa-apa serba instan, maunya apa-apa serba mudah karena ada yang menjalankannya untuk kami. Cari kerja sekarang sulit. Banyak pekerjaan yang tadinya ditangani manusia sekarang digantikan oleh mesin. Apakah kedepannya akan semakin sulit ya? Apa itu AI? Apa gunanya untuk kehidupan? Masih relevankah dengan kehidupan kami? Bukan salah kami, jika kami lahir dan tumbuh pada zaman yang penuh dengan produk hasil perkembangan teknologi, bukankah teknologi yang begitu canggih ini hasil dari perkembangan Al-Kabudi generasi sebelum kami? Tapi dengan perkembangan mesin dan teknologi pada masa kini, bukankah juga membuka ruang yang baru bagi kesempatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Ya, meskipun sulit dan rumit kelihatannya, tetapi ada kesempatan untuk belajar. Belajarkan seumur hidup ya. Kami ini penduduk digital loh, kecil-kecil begini suatu saat kami akan menciptakan penemuan-penemuan baru yang mempermudah kehidupan manusia. Jika berhenti dengan menyalahkan keadaan, maka kami tidak akan berkembang. Tetapi ketika kami mau untuk mengembangkan dan memberdayakan diri, maka perkembangan teknologi akan menjadi sarana bagi kami untuk semakin berdaya. Belajar dari generasi muda yang menguasai teknologi, jangan mau ketinggalan dan pasrah digerus zaman. Tentu yang muda akan membantu ketika kita mau terbuka untuk dibantu. Topanglah kami dalam upaya untuk mengerti dan memahami, sehingga kami bisa hidup dalam kebijaksanaan Tuhan di masa kini. Kami sungguh membutuhkan kebersamaan dalam integrasi untuk hadir dalam proses pergumulan kami di tengah perkembangan teknologi ini. Umat dipersilahkan untuk doa pribadi dalam hidup bersama intergenerasi, agar tetap dapat hidup bersama dengan saling mengerti dan memahami. Doa pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemajuan zaman ini ya Tuhan. Di sisi lain secara pribadi, mungkin kadang kami kehilangan waktu untuk Tuhan. Dan secara bersama-sama ya Bapa, kadang kami juga jatuh untuk hidup antar generasi dengan baik yang selaras dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dalam kehidupan setiap kami yang masih berdosa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami dan pulihkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ito ning tengah samudra, Kristus kang datya panutan enering lampahnya, nadyan tan sepi bebaya pembalan prahara, mesti tulus kang sinetya dhisik ing sampurna. Suwala ring sagung pangrenya, temasem wada widata kali sing rupeta. Ayo disetya tulung rinulung, tunggal setya karya aning sang pamarta ngantos salami. Gereja
lampanyo manuto pandoming lampa isabdaning Allah ikirono watu karang sang seming kadunyan wetan lemai ciloko kerem ing samudra temahan tan bisa dadi seksi kang sembodra ayo disetyo tulung pinulung tunggal setyo karya aning sang pamato ngantos salaminyo Rejo prasasat baito ning tengah samudra Kristus kang dadya panutan enering lampanyo samangsa prahara nempuh iman kudu kukuh samangsa pedhot sumrambah ojo gampang semplak najan ombak ilaeni ojo cilik hati wit Kristus piyambak kang nganti regejo lestari ayo disetyo tulung pinulung tunggal setyo karya aning sang pamarto ngantos salaminyo Kekasih Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing oleh kondisi zaman. Kasih dan penyertaannya yang kekal menuntun dan menopang kita. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, Dia hadir membersamai kita melalui relasi cinta kasih-Nya. Kristus merupakan anugerah yang paling sempurna sebagai perwujudan relasi Allah yang kekal kepada umat-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sang kebijaksanaan tinggal dan berdiam dalam hidup kita, pribadi dan komunitas yang membawa damai sejahtera. Hiduplah di dalamnya dan saling menopanglah satu dengan yang lain. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam damai, salam damai, salam.
Silahkan duduk kembali. Kita mohon berkat Tuhan untuk pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan iman, penguatan sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam ibadah ini kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Bapa sumber hikmat, kiranya menolong kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami semuanya. Hamba-Mu yang kecil dan lemah ini ya Tuhan, yang nanti menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan selalu menolong. Kami juga percaya Tuhan memberkati setiap pribadi yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Terpujilah Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo putra Daud, raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita akan bernyanyi Mazmur 111. Segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umat-Mu. Agung semarak pekerjaanmu, oh Tuhan, dan
keadilan-Mu tetap selamanya. Haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rejeki bagi umat-Nya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Dia tunjukkan kuasa kepada umat-Nya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil. Segala titahnya teguh selamanya. Haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Bacaan kedua, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Yang demikian firman-Nya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal," saya ulangi, "dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bertemu. Saya tidak nyangka juga
mendapat di GKJ Jakarta, dan mungkin Bapak Ibu yang sudah dewasa tua melihat saya kayak kok cilik timen wonge, kayak kaya putuku, dan lain sebagainya. Nanti ada waktunya perkenalan Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam Tuhan, salam. Nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Namun sebelumnya salam kasih dalam Tuhan Yesus, salam persekutuan dari GKJ Gombong, di mana saya ditakbiskan untuk Bapak Ibu semua, keluarga besar GKJ Jakarta, dan juga yang hadir dalam ibadah saat ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kekasih Tuhan, ada piwulang Jawa yang baik untuk kita renungkan, nggih. Semakin lama orang Kristen itu harus tampan, tambah, nah Bapak Ibu, tambah pengetahuan, tampi, tambah pitados, tampang, tambah panggawe. Bapak Ibu di dalam Tuhan, kiranya dalam kita bersama-sama beribadah bersama dalam rangka hari ulang tahun Sinode yang ke-94 ini, 94 dalam perjumpaan kita, kiranya kita tambah percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi hari ini juga khusus bersama anak-anak remaja semua jadi satu. Nanti ada sakramen perjamuan kudus bersama, perjamuan kasih bersama untuk pemeliharaan iman kita. Terima kasih Majelis Gereja boleh menyambut saya dengan baik, dan saya diizinkan untuk melayani pada hari ini. Semua atas berkat Tuhan saja. Membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Membangun relasi persekutuan, kita ingat di PPAG bahwa persekutuan itu tidak bisa dihindarkan. Sudah semestinya orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, anak-anak itu hidupnya bersekutu. Dan dalam persekutuan itu mengedepankan persekutuan yang indah, yang membangun, yang saling menerima, yang saling mengasihi, yang saling memberkati. Persekutuan yang berdampak baik. Dan kami percaya gereja Tuhan di sini juga sudah dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Bapak Ibu di dalam Tuhan, semuanya itu karena kita meneladan Yesus Kristus, Tuhan kita yang rendah hati, Tuhan Yesus yang taat dan setia sampai mati. GKJ mendefinisikan dirinya sebagai kehidupan religius bersama yang bersikap, yang menyikapi secara bijaksana terhadap perkembangan teknologi. Bapak Ibu di dalam Tuhan, disadari perkembangan teknologi sebagai bagian dari hasil pemikiran akal budi manusia yang digunakannya dengan bertanggung jawab dengan baik. Ini merupakan wujud anugerah Allah. Manusia dititipi kemampuan untuk maju. Perkembangan teknologi digunakan sebagai sarana untuk melayani, sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, sebagai sarana untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, maka dengan kemajuan teknologi sangat dibutuhkan sikap yang bijak, terutama dalam
Amsal 1 ayat 7 tadi, manusia memerlukan sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita boleh menikmati, atau boleh menciptakan, boleh menikmati perkembangannya, teknologi yang luar biasa ini, pengetahuan kita bertambah, tindakan kita dalam sebagai anak-anak Tuhan juga semakin rendah hati, semakin takut akan Tuhan. Juga seharusnya khususnya dalam persekutuan kita harus semakin ada kesadaran setiap pribadi untuk membangun persekutuan yang baik, persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama. Dan persekutuan yang dengan sesama itu kerinduan. Kapan ya PA, kapan ya ibadah, dirindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itu dengan hati, dengan senang. Kekasih Tuhan, setiap orang percaya harus bijak dalam kemajuan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik pribadi maupun komunitas, secara khusus gereja. Bacaan pertama, kitab Amsal bab 1 ayat 5, mengatakan demikian tadi. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian Amsal 1 ayat 5. Kekasih Tuhan, dalam Amsal ini setidaknya kita dapat hal-hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kemauan mendengar. Kemauan mendengar, belum tentu semua orang otomatis mau mendengar dengan baik. Jadi kemauan mendengar. Dengan mendengar, seseorang akan memperoleh informasi yang kemudian dapat diolah dalam pikirannya. Lalu yang kedua, menambah ilmu. Teknologi merupakan salah satu piranti alat penambah ilmu. Ini salah satu piranti menambah ilmu. Kita tahu bersama, kita menikmati, dan GKJ Jakarta ini luar biasa menggunakan teknologi dengan baik. Bapak Ibu di dalam Tuhan, dan yang ketiga adalah selalu mempertimbangkan segala sesuatu. Dalam kita menikmati, manfaatkan teknologi ini, mempertimbangkan segala sesuatu. Apakah yang akan kita gunakan ini membangun atau berguna, berdampak baik, positif, dan lain sebagainya. Umat Allah yang diberkati, secara khusus dalam kaitannya dengan peringatan Hari Ulang Tahun Sinode GKJ yang ke-94 yang mengusung tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Dengan tema ini nanti 17 Februari akan ada utusan-utusan pemuda dari tiap klasis, ada 33 klasis, anak-anak muda untuk mewakili menghadiri ibadah dan bercakap bersama tentang tema ini, membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Secara khusus kekasih Tuhan, setiap gereja diajak untuk bersikap kritis terhadap kemajuan teknologi yang sedang dan akan terus berjalan ini. Semakin maju kita akan semakin heran. Yang generasi tua mungkin harus belajar dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. Gereja yang merupakan umat milik Allah yang percaya dan menanggapi panggilan Allah untuk memberitakan karya kasih penyelamatannya ke atas manusia dan dunia. Gereja dipakai Tuhan untuk keluar, untuk menjadi berkat. Diajak untuk tetap membangun relasi persekutuan
membangun relasi persekutuan yang baik, kaitannya dengan perkembangan teknologi, berkarya nyata bersanding dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu luar biasa. Dengan semakin canggihnya teknologi, kita perlu berhati-hati, kita perlu waspada, evaluasi. Kadang justru kalau tidak hati-hati, keintiman kita dengan Tuhan lama-lama semakin jauh. Kita juga tidak boleh mengandalkan teknologi, seakan-akan teknologi itu segala-galanya. Sebab orang hidup harus mengandalkan Tuhan saja. Nah, dengan semakin canggihnya teknologi, kalau nggak hati-hati orang juga bisa menjadi sangat sombong dengan kemampuannya, dengan jabatannya, dengan apa yang Tuhan titipkan. Atau kita bisa menjadi sombong dengan kemampuan kita, lalu mungkin kita mengabaikan ibadah yang maknanya ada perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Kita mengabaikan, bisa saja merendahkan sesama, aku ini bisa, kamu tidak, dan lain sebagainya. Bisa saja motivasi pelayanan kurang atau tidak tulus, dan lain sebagainya. Dan ini yang mendukakan hati Tuhan. Yang seharusnya tadi dengan kemajuan teknologi kita harus semakin rendah hati, merasa bukan apa-apa namun karya kita besar dan lain sebagainya. Sebab dengan perkembangan teknologi seharusnya membuat kita, sikap hidup kita tetap sederhana, tetapi kita melakukan karya-karya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi, yang lebih taat kepada Tuhan, lebih besar, hebat, dahsyat, maksimal. Semakin takut akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin percaya. Orang kalau tambah pengetahuan, tambah pintar, itu Tuhan kehendaki merasa bukan apa-apa, dan segala hormat pujian hanya bagi Allah saja. Dengan kemajuan teknologi juga supaya hidup kita tetap berdasarkan kasih. Jadi yang menjiwai setiap karya kita itu rohnya kasih. Mau bersyukur, mau menjadi berkat. Karena apapun kehebatan yang kita punyai, sebenarnya itu pemberian Tuhan. Bisa saja Tuhan sewaktu-waktu mengambilnya. Dan semuanya itu tak akan berguna kalau tak ada kasih yang melatar belakanginya. Kalau tidak ada roh kasih, itu semuanya sia-sia. Makanya dalam bacaan kedua tadi, khususnya 1 Korintus bab 13 ayat 2 tadi. Bapak Ibu di dalam Tuhan, maka melalui permenungan firman Tuhan ini, kita belajar, jadilah orang yang terus rindu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang utama. Kiranya selalu dibangun, dilestarikan, doa bersama dalam keluarga, pujian bersama, atau misbah keluarga sederhana. Dan jadilah orang yang terus rindu bersekutu dengan sesama. Jangan menjauhi persekutuan-persekutuan orang percaya. Dalam persekutuan itu tentunya diharapkan persekutuan yang saling menguatkan tadi, saling menerima, saling mengampuni, saling menguatkan, saling menopang. Jadilah gereja GKJ Jakarta yang dalam persekutuannya selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan saling peduli, saling memberkati. Berkarya dengan teknologi untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang yang lebih lagi. Dan kita percaya GKJ Jakarta dimampukan Tuhan. Kalau Tuhan mampukannya, jangan lupa tetap rendah hati, tetap rendah hati. Jadilah gereja yang menjadi berkat dan
Kita percaya di sini dilayani para hamba Tuhan yang luar biasa, jemaatnya juga luar biasa, dan setiap jemaat itu sangat diperhatikan Tuhan, berharga mulia. Jadi meskipun Bapak Ibu sebagai jemaat biasa, di hadapan Tuhan Bapak Ibu semuanya itu berharga, mulia, dikasihi. Maka itu tanamkan dalam hati, dan bangunlah kesadaran pentingnya membangun relasi persekutuan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang, Tuhan Yesus teladan kita yang lemah lembut, yang rendah hati. Kita fokuskan hidup kita pribadi-pribadi dan dalam persekutuan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Kekasih Tuhan, jadilah orang-orang yang proaktif, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang punya kesadaran untuk bersekutu. Jadilah gereja yang proaktif dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan teknologi yang sudah semestinya juga merupakan bagian piranti Allah hadir mengada di tengah-tengah kehidupan umat. Bersyukurlah Bapak Ibu, bersyukurlah sudah dipilih Tuhan Yesus. Dan saya enggak tahu suatu saat masih diizinkan Tuhan tidak berkesempatan untuk melayani di sini. Yang penting bagi kita semua, mari dalam kita mengikuti Tuhan Yesus harus mantap. Semakin lama harus semakin berserah. Jangan mangu-mangu, jangan setengah-setengah. Dan kita bersyukur dalam ibadah ini melalui tukar pelayanan firman dalam rangka UT Sinode. Kita percaya, sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan ini, dan GKJ Jakarta semakin membangun persekutuan yang erat dan juga berkarya dengan teknologi, menggunakan teknologi ini dengan bertanggung jawab. Gusti mesti memberkahi kita sedaya. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Takut akan Tuhan, yaitu
Selamat siang saudara-saudara. Dalam rangka HUT ke-94 tahun Sinode GKJ Jakarta GKJ tanggal 17 Februari maka diadakan tukar pelayanan firman antar GKJ se-Sinode. GKJ Jakarta pada Minggu 9 Februari 2025 dilayani oleh Pendeta Yunus Triwanto STH dari GKJ Gombong dan akan mengutus Pendeta Neni Suprihartati MTH pada Minggu 23 Februari 2025 ke GKJ Gombong. Saya mohon kesediaan Pendeta Yunus untuk berkenan memperkenalkan diri kepada warga GKJ Jakarta. Kami silakan, Pak. Terima kasih diberi kesempatan untuk perkenalan singkat. Saya Pendeta Yunus Triwanto. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta. Saya waktu kecil dibaptis dan sidi, mengaku percaya itu dulu jemaat GKJ Watu Sigar. Bapak Ibu tahu Watu Sigar itu di mana? Di Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu. Dan tahun 99, karena pada waktu itu GKJ Watu Sigar pepandannya banyak, sekitar 15. Bagian timur itu dewasa menjadi GKJ Pugeran. Sekarang orang tua saya warga GKJ Pugeran. Itu di daerah Semin Gunung Kidul. Lah Semin Gunung Kidul itu asli saya. Saya ditabiskan di GKJ Gombong, Gereja Kristen Jawa Gombong. Dulu saya orang Gunung Kidul Provinsi DIY, sekarang jadi orang Jawa Tengah di Kabupaten Kebumen, GKJ Gombong. Saya ditabiskan tahun 2017, tepatnya 31 Agustus 2017. 2017 penakbisan, 2020 diberi pasangan hidup dari Tuhan. Gitu. Saya dulu carinya sampai ke Jakarta loh Bapak Ibu. Sampai ke Jogja, dapatnya orang Kebumen. Teman-teman yang belum punya jodoh, mau cari jodoh harus doa dulu ya. Jodoh saya orang Kebumen dan kemarin saat ini juga menemani saya di sini, mohon berdiri. Di mana ya? Istri saya? Oh itu. Itu. Namanya Bu Anggi Prasanda. Kebumen, dari Kebumen. Dan saya ke sini hanya berdua Bapak Ibu. Dan saya tadi pagi ingat bersyukur sekali ibadah pagi itu ada majelis GKJ Pugeran yang kebetulan di Jakarta. Bu Atun ya panggilannya. Tadi pagi itu sama-sama satu pepandan dengan orang tua saya, pepandan Sumberjo, GKJ Pugeran. Tadi pagi bertemu di sini, senang sekali. Semoga ini yang ibadah kedua ini juga ada yang dari Gunung Kidul atau dari Gombong. Jadi nanti bisa ngobrol. Itu saja, mohon maaf perkenalan saya. Ya, saya mewakili anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta beserta dengan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta di Gereja Kristen Jawa Jakarta. Salam dari kami Pak untuk anggota Majelis GKJ Gombong dan jemaat. Salam persaudaraan dan pelayanan dari kami. Selamat HUT GKJ Sinode ke 94 tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah dengan bangkit berdiri kita nyatakan keyakinan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon duduk kembali. Umat Allah yang diberkati, dipersilahkan bangkit berdiri. Persilahkan duduk kembali. Kita siapkan hati masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, sembah bakti hidup kami hanya bagi Bapa di surga, Allah yang sudah menyelamatkan kami dan senantiasa menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa untuk kebersamaan kami yang lebih luas dalam Sinode GKJ yang di bulan ini nanti 17 Februari boleh merayakan ulang tahun yang ke-94. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk Sinode GKJ dalam kebersamaan kami. Diberkatilah tiap gereja dewasa di dalamnya. Yang mengusung tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Tuhan mampukan gereja-gereja Kristen Jawa untuk bersyukur dan manfaatkan teknologi yang berkembang pesat dengan
bijak dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Sinode GKJ semakin berbuah banyak dan dapat menjadi berkat bagi Indonesia dan sekitarnya. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Jakarta di Rawamangun di sini. Tuhan memberkati pelayanan pendeta aktif, Ibu Pendeta Neni, Bapak Pendeta Yoel, Ibu Pendeta Eunike ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati Bapak Pendeta Emeritus atau Pendeta Emeritus yang ada ya Bapak semuanya. Diberkatilah pelayanannya dan keluarganya, sehingga jemaatmu di sini semakin dibangun ya Tuhan. Diberkatilah majelis gereja, komisi-komisi yang ada, panitia tim, dan badan pelayanan gerejawi yang dibentuk oleh gereja lainnya ya Bapak. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya dan keluarganya. Atau bagi yang masih muda, masa muda-mudi mereka. Sehingga pelayanan mereka semakin bertambah pengetahuan, hikmat, semakin bersyukur kepada Tuhan, melayani dengan hati, karena kesadaran pertolongan Roh Kudus ya Bapa, sehingga ya Tuhan gerejamu di sini selalu mewujudkan hidup dalam persekutuan yang indah, yang rukun, karena Tuhan bukan memberkati di mana ada keluarga atau gereja yang hidup dalam kerukunan, Tuhan akan memberkati dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, diberkatilah keluarga besar GKJ Jakarta ya Tuhan, tiap pribadi dimanapun berada, Tuhan yang melindungi, meluruskan jalan hidupnya, dan selalu memberi hikmat ya Tuhan, sehingga punya kesadaran dalam persekutuan dan terutama dalam takut akan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia di mana kami berada, mampukanlah kami menjadi warga masyarakat yang baik, menghormati, mendoakan para pemimpin yang ada. Dan berkatilah setiap pemimpin ya Bapak, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh melayani, mementingkan kepentingan bersama ya Bapak. Jagalah para pemimpin bangsa kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Bapak. Secara khusus diberkatilah setiap pribadi juga yang hadir dalam ibadah jam 9 sampai cukupnya nanti. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup dan karya kami ya Bapak tetap dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai satu kesatuan keluarga besar Sinode GKJ. Bersyukur pula atas perkenanannya menuntun sejarah Sinode GKJ menuju rancangan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi semua ciptaan. Persembahan ini berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pakailah seluruh hidupmu.
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Ingatlah dan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, inilah kami Bapa menghadap ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami
sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, layakkanlah di hadapan-Mu, berkatilah pengelolaanmu demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Teruslah membangun relasi persekutuan dalam pelayanan bersama untuk berkarya dengan teknologi. Dalam pelayanan bersama, kami akan menggunakan teknologi secara positif sebagai sarana untuk berkarya dalam bergereja. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.